Dan untuk membahas tentang sistem transportasi modern di Indonesia, telah bersama kami Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun. Selamat siang, apa kabar Pak Haris? Selamat siang, Mas Wilson. Siap. Pak Haris, ini kan kita lihat Indonesia saat ini sudah maju, ada kereta cepat dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, tapi ternyata kita masih nomor 3 nih Pak. Masih kalah dengan Singapura dan juga Malaysia. Ini tanggapan Bapak seperti apa? Ya, memang saat ini kita sedang melaksanakan apa yang dinamakan pembangunan ekonomi atau pembangunan transportasi yang nantinya pasti akan berimplikasi kepada ekonomi ya, karena transportasi adalah roda di perekonomian. LRT Jabodebek, kemudian kereta cepat itu sudah dibangun, kemudian sudah diresmikan. Sekarang masyarakat juga sudah bisa menikmati itu. Namun demikian bagi masyarakat transportasi Indonesia tentunya adalah harapannya keberlanjutan dalam operasionalisasinya. Karena kan kemarin kita tahu isu-isu terhadap bagaimana LRT Jabodebek juga sempat ya dalam tanda kutip itu juga mengalami gangguan, dalam tanda kutip ada roda yang aus, kemudian sekarang sedang dibenahi, kemudian juga kereta cepat yang sampai saat ini juga untuk sampai Bandung Kota itu sudah masih menggunakan feeder. Nah itu kan tentunya integrasinya yang mesti diperbaiki. Nah oleh karena itu masyarakat transportasi Indonesia berharap sisi keberlanjutannya sekarang. Ini menjadi tugas utama pemerintah, harus dijaga, harus dirawat. Apalagi kalau LRT Jabodebek kemarin itu sempat tinggi sekali animo masyarakatnya. Nah termasuk juga kereta cepat, kalau Sabtu dan Minggu itu sangat ramai sekali itu kereta cepat. Nah oleh karena itu tentunya keberlanjutan itu menjadi sangat penting. Baik, tapi keberlanjutan itu cukupkah untuk membawa peringkat Indonesia lebih tinggi khususnya di negara ASEAN? Mungkin kita bisa menyaingi Malaysia dan juga Singapura, atau mungkin perlu ada pembangunan tambahan? Sebetulnya pembangunan tambahan itu harus ya, karena tidak mungkin kereta cepat itu hanya sampai dengan Bandung, karena itu jaraknya juga tidak terlalu signifikan. Iya. Nah idealnya sampai dengan Surabaya. Nah, tetapi kita tahu bahwa untuk membangun infrastruktur transportasi itu butuh biaya yang sangat mahal. Nah, oleh karena itu tahapan sampai dengan Bandung ini oke. Tapi kelanjutannya juga harus kita tunggu. Idealnya kan sampai dengan Surabaya. Nah, tentunya transportasi itu kan bisa berfungsi sebagai untuk menservis demand atau transportation for service demand. Tapi juga transportasi itu berfungsi sebagai promoting. Nah, berkaitan dengan ekonomi, ketika transportasi itu menjadi urat nadi perekonomian, dia bisa promoting satu wilayah misalnya yang tadinya wilayahnya itu pariwisatanya bagus misalnya. Bisa saja diintervensi dengan itu, karena kalau kereta jarak jauh, memang tren negara sekarang, kalau jarak jauh itu kereta cepat. Nggak lagi, coba kita lihat di negara-negara yang sudah maju. Pasti kereta cepat semua kalau itu jarak jauh, karena bersaingnya dengan pesawat udara. Nah kalau untuk yang Jabodebek misalnya LRT Jabodebek ya, tentunya yang menjadi masalah sekarang adalah integrasi. Nah integrasi dengan apa? Integrasi dengan tata ruang, integrasi dengan transportasi yang lainnya, termasuk angkutan kelanjutannya. Itu juga menjadi harus concern untuk pemerintah bagaimana mengelola itu agar supaya demand itu bisa dikelola, demand itu benar-benar bisa terlayani dengan baik. Tapi kalau yang diresmikan tahun ini adalah LRT dan juga WUSH atau kereta cepat. Menurut Pak Haris, untuk peran dari kedua transportasi ini dalam perkembangan transportasi Indonesia, apakah bisa dinilai cukup baik atau memang tertunda atau masih kurang? Ya, kalau kita berkaca dari sisi kereta cepat, kereta cepat memang tadi disampaikan betul. Kita yang pertama di Asia Tenggara, kita wajib bersyukur itu. Saya juga ketika saya jalan dari Melbourne ke Sydney, ketika itu ketemu sama salah satu influencer gitu. Nah dia juga menyatakan selamat bahwa Indonesia sudah memulai untuk kereta cepat ini. Nah tetapi lagi-lagi PR kita adalah bagaimana kereta cepat ini berkelanjutan. Ya, sampai dengan Bandung, lalu nanti teruskan sampai dengan Surabaya, terserah nanti trasenya yang menguntungkan yang mana, karena tadi transportasi bisa mengenerate, bisa mempromoting
Sehingga itu mestinya yang harus dimanfaatkan untuk mempromoting sektor-sektor lainnya. Apakah pariwisata, apakah pertanian misalnya, atau sektor-sektor yang lain. Karena sektor-sektor yang lain itu kan yang membutuhkan transportasi untuk bisa menggerakkan itu. Nah, kemudian terkait dengan yang perkotaan gitu ya, ya saya pikir ya harus dilanjutkan juga. Misalnya katakanlah pemerintah sedang menyiapkan untuk kemarin lagi groundbreaking juga untuk perpanjangan LRT Jakarta dari Velodrome sampai dengan Manggarai. Kemudian ada diskusi itu hari Selasa. Kebetulan saya juga di Dewan Transportasi Kota Jakarta. Hari Selasa kita akan mengadakan diskusi untuk bagaimana kemungkinan kelanjutannya sampai dengan Duku Atas. Karena Duku Atas nanti akan menjadi satu central point, kalau kita boleh ngomong kayak KL sentralnya lah gitu ya, di sana. Karena di situ tempat angkutan publik bertemu. Nah, kemudian seperti juga kita akan punya MRT East West dari Cikarang sampai dengan Balaraja yang sekarang juga sudah dimulai pembangunannya dari Tomang sampai dengan Medan Satria, ya, Bekasi. Saya pikir tadi intinya adalah pembangunan yang sekarang sudah ada untuk mengejar tadi yang kita masih nomor 3 harus dilanjutkan terus. Oke, mungkin pembangunan untuk di daerah Jabodetabek dilanjutkan mungkin bisa dikatakan sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan tadi melanjutkan kereta cepat sampai dengan ke Surabaya. Tapi se-urgent itukah untuk dilanjutkan? Nanti kita akan membahasnya. Pak Haris, usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita. Pak, saat ini memang masih ada rencana memang untuk kereta cepat ini diharapkan bisa sampai Surabaya nantinya. Apakah memang se-urgent itu, mengingat tadi juga banyak biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan juga untuk pembangunan fasilitas? Ya, memang pembangunan transportasi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu tentunya butuh pemikiran yang cermat bahwa dalam pembangunan infrastruktur transportasi khususnya kereta cepat nanti itu harus dipadukan. Mana potensi-potensi yang bisa dikembangkan, karena kalau hanya mengandalkan potensi pendapatan tiket atau fare box gitu ya, itu mungkin tidak akan tercapai. Tapi ketika dipadukan dengan pendapatan non fare box ya, apakah itu nanti dari sisi properti, iklan, kemudian sektor-sektor lain, karena kita sekarang mengenal istilah konsep integrasi tata ruang dan transportasi dengan istilah transit oriented development di setiap simpulnya. Saya pikir itu juga menjadi pemikiran yang cerdas untuk nanti bisa membiayai itu. Nah, ini kita harus cermat untuk melakukan perhitungan-perhitungan itu, kalkulasi-kalkulasi itu. Nah, sehingga ya semua yang dikalkulasikan itu tentunya pasti nanti ada mungkin intervensi pemerintah, ya. Nah, apakah dalam bentuk nanti fasilitasi atau hal-hal lain. Yang jelas sebetulnya adalah ketika kita akan membangun sebuah proyek, apalagi ini infrastruktur transportasi, yang paling penting difikirkan adalah kita harus lakukan mapping. Ya, mana bagian-bagian yang mempunyai nilai komersial tinggi, mana bagian-bagian yang mempunyai nilai komersial rendah, dan mana bagian-bagian yang setengahnya, tinggi dan sedang, gitu loh. Sehingga yang bagian-bagian yang komersial tinggi itu tentunya bisa dilakukan dengan konsep kerjasama atau KPBU. Tapi bagian-bagian yang menjadi komersial sedang, mungkin itu stimulan. APBN hanya stimulan, atau pemerintah hanya stimulan. Kemudian dilanjutkan oleh badan usaha. Nah, kemudian ketika pada sektor-sektor atau bagian-bagian yang nilai komersialnya rendah, maka negara harus hadir untuk bisa melakukan atau menyelesaikan persoalan transportasi ini. Karena transportasi ini kan tadi urat-nadi perekonomian, menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, oleh karena itu negara harus hadir kalau itu nilai komersialnya rendah. Tapi kalau nilai komersial tinggi, saya pikir banyak yang mau kerjasama. Dari sisi tarifnya misalnya, dari sisi stasiunnya misalnya, dari sisi
area yang ada di simpulnya itu juga sangat menarik gitu loh untuk dikembangkan dengan properti misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di luar Jabodetabek, saat ini mungkin sudah ada Solo Jogja, sudah ada komuter lain, di Palembang sudah ada LRT, di Sumatera Utara sudah ada kereta bandara. Cukupkah itu untuk perkembangan transportasi juga di daerah-daerah lain, atau mungkin memang semuanya juga harus memiliki komuter lain, atau semuanya juga harus memiliki LRT, atau seperti apa Pak Haris? Oke, jadi gini, ini sudah menjadi isu ya, bahwa kita punya 10 kota aglomerasi, ya, mulai dari Jabodetabek, Bandung Raya, kemudian Joglo Semar, gitu ya, kemudian ada Gerbang Kertasusila Surabaya, Bidang Road di Medan, Maminasata Makassar, gitu. Semua itu sekarang problematika adalah kemacetan lalu lintas. Ya, kita ngomongin kemacetan lalu lintas karena begini. Teorinya kan sebetulnya ketika penduduk dalam suatu kota itu sudah jumlahnya di atas 1 juta, maka pergerakan di dalam mobilitas warga perkotaan itu harus menggunakan berbasis rel. Baru nanti feedernya bus. Nah, sekarang ini kita sudah telat. Bahkan Pak Presiden Jokowi sudah pernah mengatakan, kalau kita lihat di jejak digitalnya, pembangunan transportasi publik kita itu terlambat 30 tahun. Nah, oleh karena itu masyarakat transportasi Indonesia, kemarin kebetulan kami lagi rakernas, ya, tanggal 6-7 baru berakhir hari ini, gitu ya. Kami mengundang para capres, karena capres nanti yang akan melanjutkan untuk menyampaikan visi transportasinya. Nah, alhamdulillah dari yang hadir kemarin ada 2 yang hadir, Pak Ganjar Pranowo secara online dengan timnya, kemudian Pak Anies Baswedan hadir juga secara online, kemudian tim pendukungnya atau tim pemenangannya hadir secara offline. Itu memaparkan dan sedikit lega kami karena dari 2 capres itu, ya, 2 capres itu menyampaikan programnya dan semua concern terhadap tadi problematika perkotaan yang ada di semua kota. Bahkan ada capres yang sampai detail, ya, menyampaikan program transportasinya itu, kota A, kota B, kota C, kota ini. Tapi secara overall 2 yang kemarin menyampaikan visi transportasinya di Rakernas MTI itu cukup menggembirakan. Oke. Nah, tapi bagaimana dengan IKN nih Pak Haris? IKN kan saat ini mungkin masih dalam pembangunan yang mungkin belum telat untuk mengintegrasikan. Sejauh ini yang Pak Haris tahu, apakah memang sudah cukup baik rancangannya dan nanti mungkin pembangunannya juga apakah sudah mulai terlihat saling integrasinya? Ya, saya kalau berbicara IKN karena mereka terset up dari nol, saya mempunyai harapan besar. Itu bisa menjadi role model, ya, untuk pembangunan transportasi di tempat lain. Yang menggembirakan bagi MTI itu adalah target modal share-nya. Target modal share dari IKN itu 80% pergerakan menggunakan angkutan umum. Itu keren. Itu keren. Kemudian juga KPI-nya adalah, ya, kota yang mudah diakses dan mempunyai transportasi yang aktif. Artinya adalah pejalan kaki, pesepeda, micro mobility, ya, dengan skuter dan yang lain-lain. Itu menjadi prioritas. Karena hierarki transportasi itu kan sebetulnya hierarki yang pertama kan sebetulnya pejalan kaki. Ya, kemudian hierarki yang kedua adalah sepeda. Yang ketiga itu angkutan umum. Angkutan umum. Ya, yang keempat taksi dan angkutan barang. Baru yang kelima itu angkutan pribadi. Nah, ini jangan terbalik-balik gitu loh. Nah, IKN di set up seperti itu. Nah, cuman yang menjadi concern MTI untuk mengkritisi itu adalah di master plan IKN, pembangunan angkutan umum massalnya itu ada di periode atau stage yang ketiga, tahun 2030. Nah, bagaimana caranya bisa mencapai 80% kalau pembangunan angkutan massal dimulai di tahun 2030? Makanya kita dorong untuk direvisi itu master plan, supaya pembangunan transportasi massal harus dari mulai awal. Nanti kita terjebak lagi ngomong bridging sampai sekarang bridgingnya nggak ada batasannya. Nah,
Kita pengen IKN di setup dari awal dan pembangunan angkutan umum masalahnya dari awal. Oke. Nah, tapi kalau untuk pembangunan transportasi tadi kita lagi-lagi kita ngomong masalah dana butuh banyak biaya ya Pak. Berarti kan ada investasi yang sebaiknya mungkin bisa dibuka sebesar-besarnya dan juga insentif dari pemerintah mungkin yang bisa meringankan pembangunan. Nah, seperti apa nanti rencana ke depannya kita akan membahasnya usai jeda. Bapak Haris, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Haris Muhammadun, Sekretaris Jenderal MTI. Pak Haris, untuk pembangunan transportasi di Indonesia kan diperlukan dana yang cukup fantastis, apalagi untuk pembebasan lahan, untuk pembangunan fasilitas. Nah, bagaimana iklim investasi, baik itu domestik maupun dari luar, apakah cukup terbuka? Ya, berbicara investasi atau pembangunan untuk pembiayaan transportasi. Tentunya saya mau cerita dulu dari kondisi yang sekarang terjadi, ya bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang sekarang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh pemerintah dari mulai pusat sampai dengan daerah, itu menggunakan rezim penganggaran yang dibagi urusan-urusan. Jadi ada urusan wajib pelayanan dasar, ada urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, cuman sayangnya sekarang itu aturannya atau peraturannya ngomongnya kalau transportasi itu masuk dalam kelompok urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, menurut kami itu salah. Kenapa? Ya akhirnya pembangunan transportasi yang ada di daerah seolah-olah Jakarta saja yang mampu, daerah nggak mampu. Nah, karena rezim penganggarannya ketika itu menjadi sektor yang urusan wajib non pelayanan dasar, maka didahulukan dulu yang urusan wajib pelayanan dasar seperti kesehatan, ya kan, pendidikan. Ya, transportasi kan di urusan non pelayanan dasar ya nanti. Nah, padahal kita dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi butuh transportasi. Kita dari mulai dilahirkan sampai kita mau meninggal butuh transportasi. Kemudian ketika kita sudah dicontohkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dengan kita ini bertransportasi dari mulai di alam kandungan, kemudian kita dilahirkan, hidup di dunia, kemudian meninggal di alam kubur, kemudian juga kita nanti terakhir itu adalah di alam yang baka, di akhirat, itu kan transportasi. Harusnya transportasi secara ilahiyah itu sangat penting. Kita hanya ngomong bahwa transportasi diurat di perekonomian, tapi rezim penganggaran kita menjadi urusan wajib non pelayanan dasar. Baik. Nah, ini masalahnya. Makanya MTI mendorong ya untuk revisi itu. Nah, sehingga pemerintah ya benar-benar menjadikan transportasi ini menjadi urusan yang penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika bisa nggak sih transportasi ini bisa untung? Ya bisa. Nah, contohnya ya kita banyak dikasih contoh lah ketika COVID kemarin. Memang semuanya tertimpa beban COVID. Tapi kan ya perusahaan penerbangan kita kan yang dikelola pemerintah ya turun drastis. Tapi yang swasta nggak begitu turun-turun drastis tuh. Nah, artinya kan yang swasta aja bisa hidup gitu loh. Bahkan tiket aja sekarang tuh penerbangan itu kan juga bisa kelihatan sekali gitu loh, bahwa mana yang dikelola dengan baik, efisien dan efektif, mana yang tidak dikelola dengan baik. Nah, tergantung pengelolaannya. Okay. Nah, kemudian pasti ada sisi-sisi yang menguntungkan. Integrasi tarif misalnya. Itu kan sebetulnya tinggal bisa dilakukan dan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, itu juga menurut saya kemudian naming right sekarang. Coba kita lihat MRT kita itu. Ya kan? Nama saja bisa dijual loh. Iya. Ya kan? Ya kan? Nah, itu duit. Nah, artinya adalah semua sebetulnya bisa dilakukan kepengusahaannya. Tinggal penyelenggaraannya itu profesional apa tidak. Oke. Nah, contoh-contoh di Hong Kong. Baik. 60% bahkan 70% di Hong Kong itu MTR-nya, ya kan, angkutan publiknya itu pendapatan non fairbox-nya justru 70%. Non fairbox-nya tiketnya hanya 30%. Oke. Nah, itu kan menandakan bahwa kalau dikelola dengan baik itu juga bisa menguntungkan. Baik. Nah, tapi jika seandainya sudah dikelola dengan baik, masyarakat Indonesia juga karakternya, budayanya kan sepertinya berbeda. Tidak semuanya sama untuk suka menggunakan transportasi umum. Nah, ini juga untuk merubah, untuk shifting ini kita lihat transportasi Jakarta saya sudah cukup bagus, tapi masyarakat masih menggunakan mobil pribadi kemana-mana. Bagaimana caranya mengubah
agar masyarakat budaya ini juga berubah untuk beralih ke transportasi umum? Oke, yang kata kunci yang pertama adalah ketika transportasi umum itu layanannya tidak sebaik angkutan pribadi, maka nggak akan jadi pilihan. Atau katakanlah angkutan umum itu harus lebih baik layanannya dari angkutan pribadi, baru itu dipilih masyarakat. Contoh misalnya, kenapa KRL walaupun berjubel tetap dipilih oleh masyarakat? Karena pasti jamnya, pasti waktunya. Kalau dengan mobil pribadi nggak pasti. Nah, kepastian menjadi satu hal yang sangat penting. Makanya push and pull policy itu harus dikawal dengan konsisten. Misalnya katakanlah begini, kalau kita hanya bangun angkutan umum, diadakan busnya, diadakan keretanya, suruh sendirian beroperasi tanpa ada guidance push and pull policy-nya, maka juga akan gagal, gitu loh. Kan kita pernah itu beberapa waktu kemarin itu viral, buying the service yang di kota-kota tempat lain gitu, itu kurang efektif, bahkan viral anggota Dewan DPR ya itu harus dikaji ulang gitu. Nah, itu bukan salah kebijakannya, tapi penerapannya yang nggak pas, karena harusnya dibarengi dengan push and pull policy. Nah, oleh karena itu, nah ini menarik nih. Kemarin juga menarik ada salah satu capres yang hadir di MTI menyampaikan akan ada badan khusus yang akan menangani masalah perkotaan yang langsung di bawah presiden. Wah, itu menarik. Dan kemarin juga kan isunya begitu. Pak Jokowi menyampaikan Jabodebek ini untuk mengintegrasikan butuh badan khusus. Kan gitu. Nah, cuma sebetulnya kalau di Jabodetabek sudah ada BPTJ. Tinggal BPTJ itu diperkuat ya, supaya BPTJ itu punya kewenangan lebih dan itu di bawah katakanlah ya mau diperluas lagi untuk kota-kota yang lain silakan, tapi di bawah presiden, keren itu. Nah, kalau ternyata seperti itu, sudah ada rencana-rencana seperti itu. Kalau Pak Haris sendiri melihatnya, bisakah Indonesia nanti menjadi leading country in terms of transportation system nanti dibandingkan dengan untuk negara-negara di Asia, dibandingkan dengan Hong Kong, Malaysia, Cina, Singapura? Ya, kalau kita lihat ranking sekarang, ini ada ranking kota-kota yang angkutan publiknya itu the best lah gitu. Dan nomor 1 Hong Kong memang, ya. Nomor 2, nomor 3 itu Eropa, ya. Ada salah satunya adalah Stockholm di Swedia. Ya. Kemudian nomor 4-nya Singapura. Nah, tapi kita cukup berbangga hati loh. Jakarta masuk nomor 38 loh. Iya. Nah, Jakarta masuk 38. Nah, artinya adalah begini. Saya berharap ke depan tadi dari mulai yang dasar tadi menjadikan urusan transportasi menjadi urusan wajib pelayanan dasar, bukan seperti sekarang, pelayanan dasar itu dulu yang pertama. Yang kedua, nanti orang-orang itu memang 70% itu berada di kota. Ada di perkotaan tuh. Nah, sehingga ya kita harus fokus juga untuk orang-orang ini dulu nih. Ya bukan yang lain nggak perlu, tapi kita fokus di sini. Nah, sehingga di sini ini harus ada badan khusus tadi, ya, yang mengelola ini, karena ini mengintegrasikan semua kepentingan. Ada Pemdanya, ada PUPR-nya, ada perhubungannya, ada tata ruangnya yang paling penting itu. Jadi tata ruang dan transportasi ini nggak boleh saling tidak mensupport gitu loh. Karena semuanya akan menjadi sangat terkait, makanya integrasi tata ruang dan transportasi itu menjadi sangat penting. Karena belum tentu masalahnya di transportasi, jangan-jangan di tata ruangnya, gitu loh. Makanya konsep-konsep transit oriented development itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang akan kita kritisi, akan kita terus pelototi dari MTI agar supaya bisa berjalan dengan baik. Yang jelas MTI ingin bersinergi dan mewarnai kemajuan transportasi Indonesia. Baik, kita nantikan bersama-sama seperti apa nanti kemajuan transportasi Indonesia, apalagi di pemerintahan berikutnya, apakah memang bisa mewujudkan Indonesia menjadi leading of transportation system, apalagi di Asia. Harapan kita bersama tentunya ke situ. Terima kasih Pak Haris Muhammadun, Sekretaris Jenderal MTI telah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.